Masih di Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Masih di hari yang sama juga, setelah dari perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di PLBN Aruk. Rencananya tadi saya mau langsung ke Pontianak. Karena masih merasa capek, jadi saya memutuskan untuk nginep lagi semalam di sini. Itu tadi PLBN Aruk. Di sana saya tidak banyak mendokumentasikan karena hanya dikasih waktu sebentar oleh penjaganya. Tapi saya terima kasih buat mas-mas penjaganya sudah bolehkan masuk dan mengambil video walau hanya di tulisan PLB Naruk. Di sore harinya saya manfaatkan untuk jalan-jalan. Kebetulan tidak jauh dari penginapan saya terdapat dermaga wisata Sambas. Kemudian saya lanjut menuju Keraton Sambas yang jaraknya berdekatan. Di sini saya tidak masuk ke keratonnya, tapi hanya di sekitarnya aja. Karena saya hanya mencari keramaian sob. Soalnya bosan juga kalau di kamar terus. Bangunan yang berwarna kuning itu adalah kawasan keratonnya. Bersebelahan dengan keraton terdapat masjid yang juga merupakan cagar budaya, yaitu Masjid Jami. Dibanding hari Senin sampai Jumat, kawasan ini lebih ramai pengunjungnya saat weekend, kata salah satu pedagang di sini. Oke, bentar. Keesokan harinya sekitar jam 8 pagi, saya OTW ke Pontianak. Bagi sobat yang pengen jalan-jalan ke Sambas, tempat saya menginap tadi sangat saya sarankan. Selain tempatnya nyaman, lokasinya berdekatan dengan wisata. Dan kalau malam hari, di depan penginapan terdapat kafe-kafe di tepian Sungai Sambas. Sampai di gerbang masuk Singkawang sekitar jam setengah 10. Di daerah Sedau, kota Singkawang, lagi-lagi turun hujan. Setelah hujan reda, saya pun melanjutkan perjalanan dan menyempatkan mampir di pantai Batu Burung yang masih di daerah Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Karena hari ini bukan weekend, ya beginilah suasana di pantai Batu Burung. Terlihat sepi pengunjung. Tapi pantai ini menurut saya termasuk bagus sob. Lihat aja landscape-nya. Selain ada pantai dan laut, terdapat juga bebatuan serta perbukitan yang sedap dipandang. Sampai juga di Pontianak. Jadi tadi sempat singgah di pantai Batu Burung di Singkawang. Jadi saya nginep lagi di tempat saya sebelumnya nginep di Pontianak.
Jadi saya mau istirahat dulu buat lanjut besok ke perbatasan. Hari ini saya mau ke perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Tapi sebelumnya saya mau ganti ban belakang dulu karena sudah mulai terlihat gundul. Dan sekalian mau mengecek beberapa part apa ada yang perlu diganti. Mas, lanjut. Ya. Setelah semuanya oke, saya pun memulai perjalanan sekitar jam 11 siang. Dari Google Map menuju ke perbatasan, waktu yang ditempuh hampir 8 jam. Jadi perkiraan sampai di sana di jam 7 malam. Tapi saya nggak menargetkan hari ini harus sampai di sana. Pokoknya kalau mau menjelang malam, saya akan singgah di kampung yang saya temui dan bermalam di sana. Karena daerah sebelum perbatasan itu sepi sekali sob, dan kanan kirinya masih hutan. Saat ini posisi sudah di Simpang Ampar, Kecamatan Tayan Ilir. Harusnya langsung ke kanan tadi bisa, tapi karena keingat sering melewati bundaran, jadi bawahnya pengen mutar dulu sob. Nah kalau ke kiri tadi dari Google Map, itu menuju Tayan Hulu, dan juga arah ke Ngabang, Kabupaten Landak. Tidak jauh dari Simpang Ampar, kita akan melewati Jembatan Tayan. Jembatan Tayan selain membentang di atas Sungai Kapuas, jembatan ini dihubungkan dengan sebuah pulau. Bila dilihat dari atas, berbentuk seperti kapal. Mirip seperti Pulau Kumala yang ada di Tenggarong. Bedanya kalau di Tayan, terdapat perkampungan warga. Tiang-tiang lampu yang ada di jembatan ini bentuknya mengingatkan saya dengan terowongan Normantaya yang ada di Sampit. Demi mencegah motor kehabisan BBM di perjalanan, saya isi BBM dulu yang berada di pinggir jalan. Karena dari Google Map, SPBU masih jauh sob. Sekalian saya mau istirahat dan juga makan.
Sekarang saya sudah ada di daerah Balai Bekuak, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang. Di daerah ini cukup ramai. Terdapat bank, minimarket, penginapan, dan juga SPBU. Bagi sobat yang pengen touring ke Kalbar, daerah ini bisa menjadi referensi untuk mencari penginapan jika sobat kemalaman di jalan. Di jembatan Pawan 4, saya nyantai dulu. Bagi kalian yang tahu kenapa nama jembatannya Pawan 4, apa ada Pawan 1, 2, atau 3? Tolong tulis di komentar ya. Ini dia Kecamatan Sandai, daerah yang di perjalanan sebelumnya saya mau nginap di sini. Waktu perjalanan dari Sampit mau ke Sandai. Tapi karena sudah menjelang malam, jadi saya nginap di perbatasan Kalteng dan Kalbar. Beginilah suasana Sandai. Ternyata daerahnya tidak begitu luas. Saat ini posisi menuju perbatasan. Di sini akan banyak melalui tanjakan yang lumayan panjang. Pokoknya kendaraan besar musuh banget lewat sini. Sesekali saya melihat spion. Apakah ada kendaraan lain di belakang? Karena saya mau cari teman menuju perbatasan. Karena hari mulai semakin gelap, sob. Tidak lama saya melihat ada mobil di depan saya. Jadi saya mau ngekor dulu supaya nggak sendirian di jalan. Di warung yang ada mobil tangki itu, di situ saya baru ketemu BBM setelah dari perbatasan, waktu menuju ke Pontianak. Dari pengalaman selama perjalanan, kalau SPBU yang berada di jalan provinsi, bukanya sampai sore aja, sob. Tutupnya sekitar jam setengah 5 atau jam 5 sore. Tapi kalau di kota atau daerahnya padat penduduk, biasanya bukanya sampai malam.
Akhirnya sampai juga di perbatasan. Perkiraan tadi bakal sampai lebih dari jam 7. Ternyata malah lebih cepat. Pengunjung di perbatasan kali ini lebih ramai sobat daripada waktu pertama kali saya kesini. Menu malam ini mie goreng sama sisa sarapan yang dibeli di Pontianak. Saya baru tahu kalau di sini boleh mencuci kendaraan karena tadi saya melihat ada sopir yang mencuci truknya. Ini saya baru selesai memandikan si utuh. Seperti biasa, saya pilih tempat tidur yang sama seperti sebelumnya. Oke, dari perbatasan. Kali ini saya mau melanjutkan perjalanan ke Sampit. Oke, saya mau lanjut dulu di jam 7:17. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Mampir di jembatan Kudangan. Airnya jernih. Tidak jauh dari jembatan Kudangan terdapat Polsek. Polsek ini mengingatkan saya dengan konten Jajago keliling Indonesia yang episode ke-81 yang numpang bermalam di depan Polsek ini. Di perjalanan saya mampir sebentar untuk mengabadikan momen karena saya melihat pemandangan bagus.
Nah, di jembatan ini waktu saya banyak terbuang saat perjalanan menuju ke perbatasan Kalimantan Barat. Jadi saat itu ada kemacetan akibat di jembatan ini ada jalan yang berlubang. Bagi yang belum nonton, kalian bisa tonton di Touring Kalimantan bagian 4. Saat ini saya sudah di Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat. Di pertigaan di depan atau Simpang Runtu, kalau ke arah kanan itu menuju Pangkalan Bun. Juga arah menuju Taman Nasional yang sering dikunjungi turis mancanegara, yaitu Taman Nasional Tanjung Puting. Padahal beberapa meter lagi sampai di penginapan. Tapi kalau dipaksa jalan, bisa basah semua pakaian yang di dalam tas. Oke, sampai juga di Sampit di jam 5 sore. Setelah perjalanan selama 8 jam lebih, besok mau lanjut lagi ke Banjarmasin. Tapi saya mau istirahat dulu malam ini di sini, di penginapan yang sama, kamar yang sama. Oke, kita besok lanjut lagi perjalanannya.